Saya belum pernah melihat pria sehebat ini. Hanya karena melihat padang rumput ini sebentar, ia bisa membangun rumah yang bisa dihuni selama 1000 tahun dengan tangan kosong. Ia tidak hanya menggali kolam ikan untuk memelihara bebek, ia berhasil mengatasi persediaan makanan di rumah barunya. Setelah itu, ia menggunakan tali untuk membuat jebakan. Ia menangkap daging babi yang cukup untuk setahun. Kehidupannya sehari-hari sangat menyenangkan. Pria itu bernama Ajie. Hanya karena merasa bosan dengan kehidupan kerja yang persaingan ketat di kota, ia pun pergi sendirian ke daerah terpencil yang sepi, berniat untuk menjalani hidup yang bebas dan santai di sini. Mengingat di sini terdapat sumber air yang sangat penting untuk bertahan hidup di alam liar. Selain itu, di sekelilingnya ada hutan lebat yang menyediakan bahan untuk membangun. Sangat cocok untuk membangun tempat berlindung. Maka Ajie mulai membersihkan rumput liar di sekitarnya. Untuk berhasil menetap di alam liar, bahkan jika itu pohon tua yang usianya lebih dari 1 tahun, di tangan Ajie, tidak ada yang dapat ditinggalkan sedikitpun. Setelah membersihkan area yang cocok, Ajie segera mulai membangun tempat perlindungannya. Terlihat dia memegang gergaji yang tajam. Lalu dia berjalan menuju hutan yang lebat. Tak disangka, dia secara kebetulan menemukan sebuah gua batu alami. Ruang di dalamnya yang sejuk sangat nyaman. Nanti bisa dijadikan lemari es alami yang sangat baik. Setelah istirahat sejenak, Ajie segera mulai mengumpulkan kayu gelondongan. Berkat angin kencang yang datang tiba-tiba beberapa hari yang lalu, membuat permukaan tanah penuh dengan pohon-pohon yang tumbang. Hanya dalam waktu kurang dari setengah jam, Ajie berhasil mengumpulkan beberapa batang kayu gelondongan besar. Melihat pekerjaan dasar hampir selesai, kemudian Ajie segera mulai memproses kayu gelondongan tersebut. Terlihat dia mulai memotong dengan ketelitian di panjang yang sesuai. Untuk segera menempati rumah baru yang dibangunnya sendiri. Meskipun langit mendung dengan hujan ringan yang turun, itu tidak menghentikan kemajuan pembangunan Ajie. Namun, untuk membangun kerangka utama yang kokoh, sambungan kayu bulat perlu dibuatkan slot khusus. Bagi orang lain, pekerjaan ini mungkin cukup berat, tetapi sebagai pemuda yang baru berusia 30 tahun ini, Ajie bisa dibilang sangat mahir. Mengingat saat ini belum ada tangga untuk bekerja di ketinggian, Ajie hanya bisa merakit kerangka utama di permukaan tanah. Cukup kencangkan slot yang sudah dibentuk dengan baik. Setelah itu, masukkan paku besi sepanjang 10 cm. Maka, dia bisa membuat kerangka dinding yang cukup kuat. Karena Ajie hanya sendirian, jadi hanya pekerjaan mengamankan kerangka ini sudah cukup membuatnya sibuk dari pagi hingga sore. Seiring berjalannya waktu, pagi berikutnya, untuk memastikan fondasi rumah baru cukup kokoh, terlihat Ajie menggali tanah dengan teliti lagi. Dengan cara ini, tidak hanya dapat memastikan area pembangunan rumah baru, tetapi juga dapat membersihkan kerikil yang tersembunyi di dalamnya. Dan ditambah lagi, Dog G akan mengawasi di samping. Kecepatan Ajie juga meningkat cukup signifikan. Setelah menyelesaikan pekerjaan persiapan dasar, selanjutnya, mereka bisa mulai membangun tempat berlindung. Kemudian, Ajie menyiapkan tripod di samping. Lalu dia mendirikan rangka tersebut. Sekarang, cukup ikuti cara yang sama. Menentukan area yang dibutuhkan untuk tempat berlindung. Maka bisa mengikat balok penghubung di bagian bawah. Mengingat cuaca setempat yang sejuk dan sering hujan. Oleh karena itu, Ajie berencana mendesain atap dengan struktur 2 sisi. Cukup susun balok atap di bagian atas terlebih dahulu. Kemudian, gunakan paku untuk mengikat bagian sambungan. Meskipun seluruh proses terlihat sederhana, namun sebenarnya, sangat menguji kekuatan dan ketahanan lengan. Bagi siapapun yang tidak berlatih di lokasi konstruksi selama beberapa tahun, tidak akan pernah mencapai efek yang sempurna seperti ini. Untuk memastikan bahwa struktur bangunan tidak mengalami kemiringan, Ajie juga menambahkan penyangga miring di kedua sisi atap. Dengan adanya kerangka segitiga yang kokoh seperti ini, bahkan jika datang angin topan, tidak perlu merasa takut. Karena merasa takut juga tidak ada gunanya. Dengan selesainya pembangunan kerangka utama tempat perlindungan, keesokan harinya, Ajie mencari beberapa batang kayu yang tebal, dan menyisakan pintu masuk untuk rumah baru di sisi kanan. Atapnya menggunakan struktur atap miring ganda yang sama. Dengan cara ini, air hujan bisa mengalir turun dengan mudah. Sementara itu juga dapat menyelesaikan masalah genangan air di atap. Dan setelah menyelesaikan pembangunan kerangka dasar, sekarang dapat memasang balok atap yang kuat. Tanda pisah. Jangan lihat ukuran Ajie yang besar. Saat memasang atap, dia begitu lincah seperti burung layang-layang. Terlihat bahwa dia sangat percaya diri dengan keterampilannya. Dengan terpasangnya balok atap yang kokoh, Ajie kembali mengambil bambu yang sudah diproses sebelumnya. Memperkuat balok yang dipasang di atas kasau. Memikirkan bahwa dia segera bisa tinggal di rumah baru yang dibangunnya sendiri. Ajie seperti mesin yang sudah diputar, tidak bisa berhenti sejenak pun, agar pembangunan selanjutnya berjalan sangat lancar. Kemudian Ajie memasang rangka lantai di bagian bawah. Karena cuaca di daerah ini sangat lembab,
Hanya dengan menyisakan sedikit jarak di bagian bawah kerangka, dapat mencegah rumah baru menjadi tempat lembab. Setelah menyelesaikan pembangunan kerangka utama tempat berlindung, sekarang bisa mulai pekerjaan pemasangan lantai. Dalam waktu 2,5 hari ke depan, Ajie terus bolak-balik untuk mengumpulkan papan. Meskipun jalanan sangat becek setelah hujan ringan, itu tidak menghalangi tekad Ajie untuk menetap di alam liar. Setelah mengumpulkan cukup papan dalam satu napas, Ajie kemudian beristirahat sebentar di samping. Setelah itu, Ajie segera mulai memasang lantai. Beruntung, semua papan sudah diukur sebelumnya. Cukup dengan membuat slot di sambungan yang khusus. Kemudian, ia meletakkan sisa papan satu persatu dengan rapat. Mengingat kekokohan keseluruhan lantai, hanya paku saja, Ajie sudah menyiapkan puluhan batang. Meskipun ia tidak memiliki banyak pengalaman di lapangan, namun, Ajie sangat menyadari pentingnya ketahanan air pada tempat berlindung, untuk mencegah air hujan dari atap merembes ke dalam. Setelah itu, ia juga meletakkan lapisan jaring hujan di atasnya. Kemudian, ia menutupi dengan kain hujan yang profesional. Jaring hujan tidak hanya berfungsi untuk mengurangi gesekan, namun juga dapat meningkatkan kekuatan keseluruhan kain hujan. Tak disangka, atap baru saja selesai ditutup. Langit pun mulai gerimis tipis. Maka, Ajie sejenak menikmati pemandangan indah di kejauhan. Setelah itu, ia segera mulai membuat ubin. Dibandingkan dengan atap baja berwarna yang berat, kayu papan yang disambung ini tidak hanya mudah dipasang, tetapi juga harganya cukup mahal. Dikatakan bahwa di daerah tersebut setiap 500 gram setara dengan 1 pon. Papan yang sudah dirakit hanya perlu dipotong dengan tepat, sehingga dapat berfungsi sebagai atap kayu solid untuk tempat perlindungan. Karena kedua sisi kerangka atas tidak memiliki penopang, Ajie selalu merasa goyang saat berdiri di atasnya. Mengingat keselamatannya sendiri, ia kemudian memotong papan dengan teliti, dan memasang penyangga miring di tengah untuk mencegahnya miring. Dikatakan bahwa fondasi dasar menentukan bangunan di atasnya. Dengan kerangka yang kuat sebagai dukungan, ia juga dapat dengan tenang mengamankan papan di atap. Mengingat pintu yang telah disediakan sebelumnya tidak menghadap matahari, untuk membawa sinar matahari dari luar ke dalam. Keesokan harinya, Ajie membuat kerangka kayu baru, dan meninggalkan bingkai pintu untuk tempat perlindungan di sisi selatan. Ditambah dengan pengalaman membuat sebelumnya, Ajie kali ini jelas lebih cepat. Seiring dengan selesainya pembangunan struktur utama tempat perlindungan, mengingat ruang interior terlalu terbuka, keesokan harinya, Ajie segera memulai pemasangan dinding. Terlihat ia pertama-tama menggunakan alat pengukur, untuk menentukan posisi pemasangan kerangka. Sekarang hanya perlu menggunakan pahat, untuk membuat alur yang dibutuhkan oleh kerangka di lantai. Mengingat tempat ini akan menjadi rumah permanen. Oleh karena itu, pemasangan kerangka harus sangat teliti. Setiap balok kayu harus diukur dengan akurat, dan juga harus dipakukan dengan paku yang kuat di bagian sambungan. Setelah kerangka dikencangkan, selanjutnya dapat mulai memasang papan dinding. Mengenai bahan yang digunakan untuk papan dinding, Ajie tetap memilih papan kayu solid yang sama dengan atap, membuat gaya keseluruhan lebih seragam. Juga dapat menghemat sejumlah uang bagi Ajie. Meskipun keseluruhan proses terlihat rumit, tetapi sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan. Selama proses, tidak hanya harus memperhatikan ukuran, tetapi juga harus menyediakan ruang untuk pintu dan jendela sebelumnya. Untungnya Ajie tahun ini berusia 28, memiliki pengalaman pertukangan kayu selama 30 tahun. Proses yang serumit apapun, bisa disederhanakan dan dilakukan dengan teratur di tangannya. Melihat papan dinding depan sudah terpasang selesai, kemudian Ajie mengambil kayu yang sudah disiapkan sebelumnya. Dalam beberapa langkah, ia menyusun bingkai pintu belakang rumah barunya. Mengingat bahwa nantinya akan ada kebun di sisi kiri, hanya dengan cara ini, ia bisa mengamati pertumbuhan sayuran dengan mudah. Setelah menentukan posisi pintu besar di sisi kiri, Ajie melanjutkan untuk memasang papan dinding. Sebagai pria yang sangat memperhatikan detail di alam liar, Ajie setiap kali selesai memasang satu papan dinding, selalu memotong bagian tepi yang berlebih secara keseluruhan. Hanya dari cara dia merinci detail ini, bisa terlihat bahwa pemuda ini benar-benar memiliki pengalaman dalam membangun di alam liar. Mengenai sisa papan dinding yang lainnya, cukup gunakan cara pemasangan yang sama seperti sebelumnya. Melihat langit yang semakin gelap, Ajie lalu memasang penyangga miring di teras depan. Setelah itu, dia bersembunyi di dalam tempat perlindungan dan tidur dengan tenang. Seiring waktu berlalu, pagi berikutnya tiba, untuk segera pindah ke rumah baru yang dibangunnya sendiri. Terlihat, Ajie terlebih dahulu memotong beberapa papan. Kemudian dia memasang atap dua sisi pada pintu masuk. Hanya dengan membiarkan atap terus memanjang dari teras, dapat mencegah air hujan meresap ke dalam ruangan dari atas. Setelah menyelesaikan pekerjaan ini, Ajie menggunakan sisa papan yang ada, untuk menambahkan sekeliling pinggiran pada atap, sambil meningkatkan penampilan tempat perlindungan. Ini juga bisa memperkuat ketahanan atap, memikirkan bahwa dia segera bisa tinggal di tempat perlindungan yang dibangunnya sendiri.
Ajie berbahagia seperti anak berusia 3 tahun. Membangun tempat perlindungan adalah proyek yang rumit. Melihat waktu berlalu selama setengah bulan, rumah kayu juga belum menyelesaikan pembangunan fasilitas utamanya. Jadi setelah menyelesaikan penutupan atap, Ajie langsung terlibat dalam pemasangan papan dinding yang tersisa, untuk segera menjalani kehidupan idealnya. Meskipun pekerjaan pembangunan sangat sulit dan melelahkan, Ajie bekerja 25 jam setiap hari sebelum mau istirahat. Meskipun tempat perlindungan yang dibangun dengan papan tidak dapat dibandingkan dengan struktur bata dan beton, tapi sebagai bahan bangunan yang mudah ditemukan di alam liar, itu juga memungkinkan Ajie untuk membangun dengan bebas ke atas. Sambil menghemat biaya, itu juga memungkinkan Ajie untuk melatih keterampilan pertukangannya, dan sebagai kehidupan di alam liar yang bebas dari kekhawatiran. Ritme kerja tidak perlu terlalu cepat. Setiap kali setelah kesibukan sehari-hari, Ajie juga akan pulang dengan perut yang keroncongan, pergi ke kolam yang jauh untuk menyelamatkan ikan kecil yang tenggelam. Dia pertama-tama memilih sebuah batang bambu yang cocok, kemudian menggunakan pisau untuk menghilangkan cabang-cabang bambu tersebut. Sebagai pemancing ahli di alam liar, Ajie tidak membutuhkan peralatan mahal untuk memancing. Sebatang garis pancing tua yang dibawa dari rumah. Dalam waktu singkat 10 menit, dia bisa berhasil menangkap ikan kecil yang cukup besar. Memikirkan bahwa dia segera bisa menikmati makanan yang lezat, Ajie pun tidak sabar untuk berjalan menuju rumah barunya. Setelah mengumpulkan kayu bakar yang cukup, dia pun segera memulai memasak makanan. Kemudian Ajie mulai membersihkan ikan kecil tersebut, lalu menggunakan batang bambu untuk memanggangnya. Setengah jam kemudian, ikan kecil tersebut telah dipanggang hingga berwarna keemasan. Ajie pun mulai menikmati hidangan pertama di rumah barunya. Hidup yang sangat mengagumkan ini. Siapa yang tidak ingin mencarikan dia sebuah pekerjaan setelah melihatnya?